Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang ada program baru setiap Jumat. Selepas Jumat saya mau menganalisa saya politik Indonesia modern ya. Jadi ini analisa dari seorang tukang donat terhadap perkembangan politik Indonesia selama 1 pekan ya. Kita lihat ya, saya sudah sering ya lihat Refly Harun, Rocky Gerung, Karni Ilyas Club di YouTube mereka. Analisa mereka bagus, tetapi sangat tidak memuaskan saya sebagai tukang donat ya. Jadi saya akan bikin satu perspektif sendiri melihat keadaan negeri kita selama 1 pekan terakhir, khas dari cara pandang, dari paradigma seorang tukang donat yang mungkin ada persamaan sedikit dengan Rocky Gerung, dengan Refly Harun, Karni Ilyas, atau Akbar Faisal dan yang lain-lain, tapi sudah jelas akan memiliki ciri khas sendiri karena memang berbasis orang yang mendorong gerobak dan selalu bergaul dengan kelompok menengah bawah secara real, yaitu para pedagang, bisa merasakan denyut nadi mereka yang tidak dirasakan oleh Refly Harun, Rocky Gerung, ataupun Karni Ilyas dan lain-lain yang analisanya selalu sangat elitis dan meninggalkan kepentingan masyarakat bawah. Kira-kira begitu. Yang menarik tentu munculnya atau deklarasi partai umat. Saya lihat ya, jam 1 deklarasi di Amin Rais official dan sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan setelah Amin Rais memisahkan diri atau terpental dari Partai Amanat Nasional, dan ini bisa menjadi kendaraan baru ya bagi Anies Baswedan tahun 2024 ya. Dan kita lihat ya, hikmah dari terpecahnya PAN itu membuat Amin Rais mengambil keputusan dan membuat satu jalan baru yang mungkin bisa menjaga jarak dengan kekuasaan, di mana PAN sekarang menjadi bagian yang sangat inherent dari kekuasaan dan bukan sebagai partai oposisi. Dan yang tersisa di dalam parlemen hanyalah Demokrat dan PKS ya. PKS sebagai partai kader tentu kaderisasinya berjalan kuat dan tertata rapi dengan pola tarbiyah setiap hari Minggu itu, setiap pekan sekali, tetapi kehilangan figur-figur yang utama seperti Anies Mata sebagai Soekarno kecil, seorang orator dan seorang pemikir, juga ditinggalkan PKS itu oleh kader yang utama yang berangkat dari bawah, yaitu Fahri Hamzah, seorang pemikir, seorang konseptor, seorang orator, tapi keduanya sekarang bergabung dengan partai, di dalam partai Gelora yang sudah resmi terdaftar di Kemenkumham ya. Sementara partai-partai yang lain tidak bisa diharapkan jadi kendaraan bagi seorang Anies Baswedan. Tentu Anies akan dicekal, tapi dia tidak mungkin akan bergabung dengan partai Gerindra dengan Prabowo-nya. Prabowo sudah masuk kotak, dan umat dulu memilih Prabowo bukan karena figur Prabowo, tapi karena ijtima ulama, dengan motor utamanya adalah Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab yang sekarang dikuyo-kuyo dan dikriminalisasi dan tampaknya akan keluar dari penjara pada tahun 2026 ketika pemilihan presiden tahun 2024 sudah usai. Tetapi faktor Habib Rizik ini tentu sangat dramatis kalau dia mengeluarkan fatwa politik dari balik jeruji besi dan mengarahkan umat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden RI. Dan tentu
PKS yang kehilangan tokoh mudanya tentu akan menjagokan, tak ada pilihan lain kecuali Amin Rais, dan Demokrat tentu akan bergabung dengan PKS dan bergabung dengan Partai Umat kalau Partai Umat tidak dicegal oleh lawan-lawan politiknya. Tentu AHY akan menjadi pasangan yang indah bagi siapa? Anies Baswedan. Amin Rais cukup menjadi the kingmaker. Kemunculan Partai Demokrat yang mempunyai kursi yang cukup signifikan di parlemen tentu akan memperkuat ya daya tawar AHY sebagai calon wakil presiden, dan ini akan memperkuat peluang paket Anies dan AHY untuk menangkan suara Islam yang sekarang semacam menjadi silent majority dan tidak punya kendaraan politik kecuali nanti melalui Partai Umat, PKS, dan Demokrat. Demokrat sebagai partai terbuka, sebagaimana beberapa waktu yang lalu PKS juga memproklamasikan diri sebagai partai terbuka. Kombinasi antara nasionalisme religius akan menjadi satu kombinasi yang menjadi daya tarik untuk para generasi muda, generasi milenial. Dan tampaknya AHY itu bisa juga ya, menjadi kuat karena dia semacam representasi perwakilan dari kaum purnawirawan, kerinduan purnawirawan militer dan Polri memiliki satu figur muda yang bisa dimunculkan, yang bisa tergambar dalam sosok AHY. Dan tentu figur SBY masih kuat ya, sebagai seorang yang pernah menjadi dua kali presiden RI dan sudah membangun infrastruktur begitu kuat ya. Tentu sangat mudah bagi SBY yang akan memobilisasi sumber logistik dan sumber-sumber yang lain untuk mendukung kemenangan AHY dan Anies pada pertarungan yang sangat sengit, brutal, dan berdarah-darah tahun 2024. Apalagi dukungan secara kuat dari Habib Rizik dari penjara, dari balik penjara, tentu ini akan memungkinkan ya, peluang-peluang untuk menjadi presiden yaitu Anies Baswedan dan wakilnya adalah AHY sangat terbuka peluang, dan ini menjadi ancaman yang serius yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan diskusi dari lawan-lawan politik Anies. Bagaimana caranya memotong kaki Anies sejak dini, dan tampaknya usaha itu dilakukan dengan sangat serius, yaitu dengan menghilangkan, mencari celah-celah untuk merubuhkan Anies sejak awal ketika dia masih jadi gubernur DKI sekarang. Dan melawan-lawan politik Islam itu sudah berhasil menghalau Munarman dan Habib Rizik ke balik penjara dengan tuduhan yang dicari-cari atau tuduhan yang sebenarnya lebih berat pada tuduhan bersifat politik daripada pasal-pasal yang bersifat hukum. Jadi tampaknya perkembangan sangat menarik dengan kemunculan Amin Rais menjadi lokomotif bagi terkonsolidasinya kembali suara politik Islam setelah 212 itu mengalami satu semacam demoralisasi, apalagi ketika Habib Rizik dibenamkan ke dalam penjara dan 6 pengawalnya dibunuh secara keji. Oleh karena itu suara dari 212 sudah pasti tidak akan mungkin ke Partai Gerindra atau ke Prabowo atau pendukung-pendukung Prabowo, karena dianggap Prabowo sudah berkhianat dan mengkhianati suara para ulama. Oleh karena itu Partai Umat memang tampaknya akan menjadi harapan umat. Kira-kira begitu ya. Selamat penasaran apakah betul Amin Rais akan menjadi presiden dan wakilnya adalah AHY, kombinasi sipil dan militer? Tentu kita lihat analisa berikutnya pada selepas Jumat pekan depan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, analisa tukang donat boleh dengar boleh enggak ya?